Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, mata kuliah analisis data spasial dengan metode co-kriging. Judul penelitian kami adalah estimasi tingkat penularan COVID-19 di Indonesia berdasarkan metode co-kriging. Dengan anggota kami yang pertama adalah Horida dengan NIM 006, kemudian ada saya sendiri yaitu Salsabila Nada dengan NIM 027. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab 1 yaitu terkait pendahuluan. Pada pendahuluan yang akan kami bahas adalah mengenai latar belakang, rumusan masal dan tujuan, kemudian manfaat. Masuk pada latar belakang, yaitu masuknya COVID-19 di Indonesia. Pandemi COVID-19 merupakan kejadian luar biasa yang terjadi di dunia pada akhir November 2019, dan virus ini menyerang Indonesia pada tepatnya tanggal 2 Maret 2020. Dengan seiring berjalannya waktu, penambahan jumlah pasien COVID-19 semakin hari semakin bertambah, dikarenakan masyarakat dirasa kurang mematuhi protokol kesehatan. Berdasarkan update pada 3 Mei 2021, setidaknya tercatat sekitar 1.600.000 kasus positif di Indonesia, dengan kasus penularan relatif masih tinggi. Berbagai macam kebijakan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dikeluarkan guna menekan kasus COVID-19 di Indonesia. Kemudian melonjaknya kasus COVID-19 di Indonesia yaitu memasuki second wave. Akhir-akhir ini marak diberitakan mengenai istilah second wave dalam perkembangan kasus COVID-19 di sejumlah negara. Indonesia yang merupakan salah satu negara yang masuk tahap tersebut ditandai dengan penambahan jumlah kasus yang cukup signifikan, di mana tingkat infeksi ini melonjak ke titik-titik yang lebih tinggi pada akhir Januari dan awal Februari 2021. Kasus ini sudah menyebar di berbagai provinsi di Indonesia. Kota di Indonesia yang masih berstatus risiko penularan COVID-19 tertinggi, yaitu salah satunya adalah Kabupaten Buleleng, Kabupaten Tabanan, Kota Denpasar, Kota Kupang, dan Kota Palangkaraya. Potensi penyebaran COVID-19 yang semakin tinggi. Merujuk pada masifnya penyebaran kasus COVID-19, maka dari itu upaya mengurangi penyebaran menjadi sangat penting untuk dilakukan. Hal ini terkait dengan potensi penyebaran yang semakin tinggi jika wilayah dengan risiko penularan tinggi semakin meluas, termasuk di 3 provinsi dengan angka kasus terkonfirmasi yang tinggi, yaitu diantaranya DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Riau. Dan beberapa provinsi lainnya juga mengalami lonjakan yang tinggi. Hal itu terjadi diduga karena munculnya varian baru kasus COVID-19 B117 yang memiliki sifat penularan cepat. Hal itu juga memacu lonjakan kasus penularan di Riau, di mana Riau merupakan salah satu provinsi dengan tingkat penularan tertinggi di Indonesia. Untuk itu, kami ingin mengestimasi tingkat penularan sebagai upaya menekan angka positif COVID-19 di Indonesia. Dalam usaha untuk memutus rantai penyebaran tersebut, penggunaan metode analisis data spasial khususnya co-kriging dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memperkirakan jumlah kasus terkonfirmasi COVID-19 di beberapa kota dengan menggunakan korelasi silang, memperoleh nilai estimasi efektif reproduction number RT dan positif confirmed case. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Horida. Baik, selanjutnya adalah rumusan masalah dan tujuan. Pada penelitian ini, rumusan masalahnya yang pertama adalah bagaimana prosedur interpolasi menggunakan metode co-kriging pada data spasial. Yang kedua, bagaimana estimasi efektif reproduction number atau RT dan positif confirmed case terkait COVID-19 di Indonesia menurut provinsi menggunakan metode co-kriging. Sehingga tujuan dalam penelitian ini yang pertama adalah menerapkan prosedur interpolasi menggunakan metode co-kriging pada data spasial. Yang kedua, menganalisis hasil estimasi efektif reproduction number atau RT dan positif confirmed case terkait COVID-19 di Indonesia menurut provinsi menggunakan metode co-kriging. Next. Maka dari itu diharapkan penelitian ini memberikan manfaat yaitu memperoleh nilai estimasi efektif reproduction number atau RT dan positif confirmed case terkait COVID-19 menurut provinsi di Indonesia. Dari nilai estimasi tersebut diharapkan pemerintah dan pihak yang berwajib lainnya dapat membentuk langkah-langkah preventif sebagai upaya pencegahan yang mana dengan membuat kebijakan dan cara baru untuk menekan tingkat penularan COVID-19. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.